Assalamualaikum Sobat Islam. Makin dipiralkan banyak orang sosok Joko Kendil yang dikabarkan menunggangi macan putih mengelilingi Nusantara untuk sebuah tujuan yang masih menjadi misteri. Tujuan yang menurutnya untuk mengambil tongkat kopi di Gunung Muria yang ditugaskan kepadanya oleh seorang gurunya, yaitu Syekh Hadi Guntur. Saat ini kondisi Joko Kendil yang masih terus berjalan untuk sebuah tujuan tersebut banyak mengalami kendala sebab ramainya hadangan orang-orang di setiap kota yang ia singgahi untuk bersalaman, meminta foto dan video. Dampak viral dan hebohnya nama Joko Kendil yang tersebar di media sosial hingga semua ikut berkerumun setiap Joko Kendil melintas di kotanya tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa Joko Kendil adalah seorang musafir yang sedang siar agama, namun tidak sedikit yang mengatakan bahwa ia adalah orang dalam gangguan jiwa. Akan tetapi banyak juga yang menyatakan sosok Joko Kendil mempunyai karomah kesaktian seperti bisa berjalan di atas air, berjalan cepat menunggangi macan putih, dan kesaktian lainnya. Kini banyak orang makin mempertanyakan siapa sosok Joko Kendil sebenarnya yang masih menjadi misteri, hingga Buya Yahya menjelaskan secara detail ciri-ciri orang yang bisa saja mendapatkan kesaktian karomah yang Allah kehendaki. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun. Selagi orang itu tidak terang-terangan dalam maksiat, mungkin dia adalah kekasih Allah. Tapi ada orang melakukan kemaksiatan, dia menyesal, diam, disembunyikan bermaksiat dia, tapi dia menyesal, diam, tidak sampaikan ke siapapun, hanya ngadu kepada mungkin orang yang semacam itu mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penampakan Joko Kendil, sosok musafir eksentrik yang masih banyak dibicarakan orang dengan sejumlah misteri sampai saat ini. Joko Kendil yang menjelajah dari kota ke kota di Nusantara selalu ditunggu kehadirannya di tempat ia melintas oleh banyak masyarakat saat ini. Walau sempat dikabarkan Joko Kendil naik tumpangan motor hingga mobil pihak kepolisian. Dan perlu dipahami bahwa Joko Kendil juga manusia biasa yang bisa saja sewaktu-waktu ikut tumpangan sebab kebaikan orang-orang yang menawarkan jasa motor maupun mobil tersebut. Dan itu sah dan wajar saja, seperti halnya makanan serta sejumlah bekal lain yang tentunya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca situasi yang beragam hingga ramainya perhatian siapa sosok Joko Kendil sebenarnya, inilah tanggapan Buya Yahya terkait hal kejadian yang mungkin sama. Orang biasa, tapi dia bukan orang yang berbangga dengan kemaksiatan. Tiba-tiba subhanallah, dia diberi oleh Allah sesuatu karomah, kejadian yang luar biasa. Ini namanya ma'unah atau i'anah. Ini loh hikmahnya di sini masuk ini. Apakah yang mendapatkan karomah hanya orang yang tidak bermaksiat? Oh tidak. Mungkin orang itu bermaksiat, tapi dia penuh dengan penyesalan atau menyembunyikan kemaksiatannya. Lalu Allah beri karomah biar dia semakin semangat mendekat kepada Allah. Mungkin sekali diberi karomah dia, belum makom istiqomah yang full atau yang luar biasa, dia mulai mujahadah, ada ini bisa diberi oleh Allah karomah, diberi hiburan oleh Allah. Sesuatu yang menjadikan dia semakin semangat. Ada mungkin semacam ini. Padahal secara zahir amaliyahnya belum sampai istiqomah makom tinggi. Jadi istiqomah yang dia maksiat, dia dosa, tapi tidak berbangga dengan dosa, tidak sombong dengan dosa, tidak pamer dosa, dia berdosa tapi misal. Maka orang ini biarpun derajat istiqomahnya belum, tapi bisa jadi dia adalah waliullah atau mendapatkan karomah dari Allah. Makanya ini katakan Ibn Athal Sakandari, rubbama ruzikal karomata man lam takmul lahu al istiqomatu. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun. Selagi orang itu tidak terang-terangan dalam maksiat, mungkin dia adalah kekasih Allah. Tapi kalau terang-terangan dalam maksiat, nggak mungkin dia Allah yang dihinakan oleh Allah. Maksiat yang disembunyikan bisa saja dihapus oleh Allah karena disembunyikan. Makanya perlu waspada betul kita, jangan sampai ada di antara kita bangga dengan maksiat. Ada orang mabuknya di tengah malam, besok cerita, oh semalam aku nggak kira diampuni oleh Allah, karena dia sombong, nggak bisa jadi waliullah, nggak bisa mendapatkan karomah. Tapi ada orang melakukan kemaksiatan, dia menyesal, diam, disembunyikan bermaksiat dia, tapi dia menyesal, diam, tidak sampaikan ke siapapun, hanya ngadu kepada mungkin
Orang yang semacam itu mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Buya Yahya bukan membahas langsung siapa Joko Kandil, tetapi beliau membahas secara umum siapa yang dimungkinkan mendapat kesaktian, karomah dan sejenisnya dalam pandangan Islam yang sebenarnya, yang tentunya Allah kehendaki dengan sejumlah catatan. Semoga apa yang dihadirkan terkait siapa Joko Kandil ini bisa menjadi pembelajaran terkait banyak tuntunan kebaikan, penjelasan kesaktian, karomah, dan tentunya musafir dalam pandangan Islam, yang semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyesatkan, dan sebaik-baiknya kita berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.